Dari sisi lain, kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sufyan pada saat itu lagi mimpin kafilah. Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah muslimin mau menyerang atau tidak. Nabi SAW juga pada saat itu sudah tahu ini, keluar kafilah, sudah sekian hari lagi akan melewati tempat ini. Maka beliau pun mengutus mata-mata, dan mata-mata Nabi SAW ada dua orang. Satu orang, yang pertama sahabat Nabi namanya Busbus bin Amr, dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda. Kedua sahabat ini mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi di lokasi yang sama. Jadi kafilah Quraisy lagi istirahat di dekat wilayah Badr itu, gitu kan, lagi istirahat. Maka Nabi SAW kutus mata-mata dua orang ini. Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama, tanpa mereka tahu kalau ini ada kafilah Quraisy. Dua orang mata Nabi SAW, dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata Nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma tiba di sekitar sumur di sekitar Badr, mereka melihat ada dua perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, "Belilah milikku ini, ada produknya." Yang lain menjawab, "Nanti bila kafilah lewat, aku akan beli langsung dari mereka." Kalimat ini berarti menandakan penduduk setempat tahu kafilah sudah lewat. Dan biasanya kafilah Quraisy kalau mampir di sebuah suku, di dekat suku, mereka buka, siapa yang mau beli silakan. Jadi pasar sementara terjadi, mereka transaksi sampai tiba di Mekah, seperti itulah. Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ. Kedua sahabat tersebut lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat, lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi SAW. Setelah beberapa saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu meninggalkan tempat tersebut, Abu Sufyan tiba di tempat yang sama, bertemu dengan dua perempuan tadi. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, "Apakah kalian lihat ada orang yang lewat di sini?" Kepada perempuan ini. Keduanya menjawab, "Tadi ada dua orang yang lewat, tapi tidak berbicara dengan kami, hanya singgah sebentar lalu pergi, dan kami tidak tahu kemana." Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr radhiyallahu anhu dan juga Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu yang singgah tadi, kemudian menemukan bekas kotoran unta mereka. Dan Abu Sufyan menemukan di kotoran unta mereka, dikorek-korek, ternyata ada biji kurma. Di sini perlu diketahui teman-teman sekalian, ini dalam sekali pelajaran sirahnya ini kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini, karena banyak sekali strategi juga yang ternyata pada saat itu sudah terjadi dan luar biasa gitu. Abu Sufyan tahu sekali di antara semua suku Arab hanya orang-orang Madinah saja yang memberikan unta mereka makan kurma. Yang lain tidak ada, makanya daun biasa. Karena kayahnya Madinah pada saat itu dengan kurma, dan kurma itu dianggap makanan elit ya, makanan manusia. Tapi karena banyaknya mereka berikan kurma kepada unta-unta mereka. Abu Sufyan bisa dengan jeli pada saat itu memeriksa kotoran yang ada di situ dari dua orang sahabat ini, dan dia tidak tahu kalau ini sahabat, dia cuma mau tahu ini dari Madinah atau bukan. Dikorek, ditemukan memang ada biji-biji kurma. Maka Abu Sufyan akhirnya tahu kalau ini pasti mata-mata Madinah. Segera Abu Sufyan malam itu mengutus seseorang kemudian menulis surat ke Mekah. "Wahai Quraisy," lalu disebut satu-satu pemilik harta, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abul Hakam atau Abu Jahal, disebutkan satu persatu semuanya, harta kita akan diserang oleh Muhammad, segera kirim pasukan. Malam itu juga, gitu kan. Jadi bagaimana jelinya mereka pada saat itu teman-teman tahu kalau ini ada penyerangan atau tidak ada penyerangan. Mungkin kalau kita sepertinya tidak periksa kotorannya unta. Tapi ini begitu jelinya, dan memang mereka tahu itu. Terjadilah pengiriman surat. Abu Sufyan memilih seseorang yang memang terkenal sekali, orang ini spesialisnya nyebarin isu. Ada orang begitu, subhanallah. Nanti lihat bagaimana caranya dia sebarin isu ya, luar biasa caranya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini sekarang mungkin sudah belajar dari zaman jahiliyah. Ada orang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah, spesialis menyebarkan isu dan membuat massa langsung bisa percaya. Sekian banyak massa dipercaya sama dia. Abu Sufyan bilang, "Bawa surat ini, pokoknya hebohkan Mekah, supaya langsung bentuk pasukan, langsung kirim ke sini, cepat. Ini kafilah terbesar. Dan seluruh pemimpin Quraisy punya harta di sini." Maka Damdam menuju ke Mekah teman-teman sekalian. Pada saat mau tiba di Mekah, apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya, kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua dilumuri, sampai di kepalanya dilumuri darah semua.
Pada saat dia masuk ke Mekah, dia sambil teriak-teriak. Pemandangan ini tentu seakan-akan perang sudah terjadi, darah semua, robek-robek baju gitu kan. Pada saat tiba di wilayah namanya Bata, ya, Bata ini sebuah wilayah disebutkan, artinya sudah terjangkau. Pintu gerbang sudah kelihatan, penjaga pintu gerbang sudah kelihatan. Di atas benteng Mekah sudah ada pasukan-pasukan, ada prajurit yang jaga. Itu dia mulai teriak, ini namanya daerah Bata. Bata itu daerah yang di depan pintu gerbangnya Mekah. Dia teriak Al-Gauth, Al-Gauth, artinya pertolongan, pertolongan gitu kan. Dalam kondisi berdarah-darah semua ini. Tapi darah unta, ya. Al-Latima, Al-Latima, Al-Latima itu penyerangan, penyerangan gitu kan. Lalu sambil dia jalan, dia buat dirinya jatuh berdiri. Padahal nggak apa-apa ini. Berdiri lagi, jatuh lagi. Orang lihat semua. Masuk pintu gerbang Mekah, teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, pertolongan, pertolongan, penyerangan, penyerangan. Orang tanya, ada apa? Ada apa wahai Damdam? Dia tidak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Tetap aja dia jalan. Terus dia jalan. Orang sambil dengar, dia terus teriak Al-Gauth, Al-Gauth. Orang Mekah akhirnya kumpul, makin banyak, makin banyak, makin banyak, sampai sudah kumpul semua. Dan dia berada pas di depannya majelisnya tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal dengan Darun Nadwa. Teriak-teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, teriak-teriak begitu terus ya. Maka pada saat semua sudah kumpul maka orang-orang tokoh Quraisy yang bertanya, wahai Damdam, ada apa? Dan mereka tahu Damdam ini ikut dengan Abu Sufyan. Mereka tahu ini adalah ikut sama kafilah Abu Sufyan. Dan kebetulan Damdam pada saat itu salah satu dari 40 orang prajurit yang sedang mengawal kafilah. Kalau tidak salah memang dia juga pimpinan dari 40 pengawal itu gitu kan. Maka dia pun akhirnya teriak-teriak, lalu dia mengatakan, penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang. Bukan dia bilang baru persiapan ya, sudah menyerang kafilah gitu kan. Kalau kalian tidak berusaha menolongnya secepat mungkin, maka dipastikan harta kalian habis semua. 2.000 maaf, 2.500 atau 3.000 ekor unta semuanya pasti akan habis. Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan bagaimana mahirnya Damdam ya, memutar rekayasa data sampai seakan-akan terjadi sesuatu dan penduduk Mekah segera mengumpulkan pasukan. Kalau tidak menggunakan cara ini, mungkin pasukan tidak terkumpul dalam satu malam. Tapi dengan cara ini, satu malam terkumpul semua. Dan terkumpul 1.000 personil pada saat itu. 700 pertama, 700 personil siap perang. Terutama musuh Islam Abu Jahal. Kemudian dia teriak-teriak untuk memanggil seluruh kepala suku pemerang, kirim pasukan kalian.